Di Basilika Makam Kudus, sukacita Paskah diwartakan. Injil tentang kebangkitan Yesus dibacakan dengan menghadap ke empat arah mata angin dari makam Yesus. Ini adalah tindakan yang melambangkan bahwa warta kebangkitan dibawa dari Yerusalem ke seluruh penjuru dunia. Makam Yesus dengan segala seluk-beluk sejarahnya selama 2000 tahun adalah tempat paling kudus dalam iman Kristiani. Melalui naskah-naskah kitab suci, temuan arkeologi dari berbagai zaman, gambar-gambar dari beberapa kegiatan arkeologis kusto di Tanah Suci, kita akan menelusuri sejarah makam Yesus hingga pada masa kita sekarang ini. Naskah kitab suci memberi kita beberapa informasi yang membantu penggalian arkeologis. Kaisar Adrianus membangun kota Aelia Capitolina untuk menghapuskan ingatan akan orang Kristiani dan orang Yahudi. Makam Yesus dan juga Golgota ditimbun di bawah kuil penyembahan dewa-dewi Romawi. Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, tiba di Yerusalem antara tahun 327 hingga 329. Menurut Romo Eugenio Aliata, arkeolog dari Studium Biblicum Franciscanum, Helena lah yang pertama kali melakukan penggalian arkeologis. Pada tahun 335, kuil penyembahan berhala dihancurkan oleh Kaisar Konstantinus. Saat itulah makam Yesus ditemukan. Ibu Kaisarlah yang memprakarsai penggalian untuk menemukan jejak-jejak wafat Yesus. Setelah dibangun dan dihancurkan beberapa kali, makam Yesus kembali menjadi jantung kekristenan sejak tahun 1099 ketika kota Yerusalem direbut oleh tentara Perang Salib. Paus Clemens ke-6 pada tahun 1342 mempercayakan penjagaan makam kudus dan tempat-tempat suci kepada Ordo Fransiskan. Sejak saat itulah para Fransiskan tinggal di dalam Basilika Makam Kudus. Basilika Makam Kudus adalah suatu bangunan kuno dari masa Perang Salib, abad ke-12. Bahkan ada bagian yang lebih tua lagi. Pada tahun 1927 terjadi gempa yang hebat yang merusak kota Yerusalem. Basilika Makam Kudus baru mulai direstorasi pada tahun 1960. Semua tahap pekerjaan didokumentasikan selama 20 tahun. 3 denominasi utama di Basilika Makam Kudus menunjuk Romo Virgilio Corbo sebagai arkeolog yang memimpin restorasi. Romo Corbo melakukan pekerjaan ini dari pagi hingga malam hari selama 17 tahun. 2 tahun sesudahnya beliau menyerahkan ke percetakan karya monumentalnya berjudul Makam Kudus di Yerusalem, aspek arkeologis dari masa Perang Salib. Penggalian dan restorasi di makam Yesus sudah dilakukan dari tahun 1960 hingga 1980. Romo Virgilio Corbo membuat sebuah sintesis yang diterbitkan pada tahun 1982 berupa kumpulan beberapa buku dalam 3 bagian utama. Isinya adalah laporan penemuan arkeologis yang dikonfrontasikan dengan naskah-naskah biblis. Pekerjaan arkeologis dan restorasi yang melelahkan selama 20 tahun, namun menghasilkan penemuan yang sangat penting. Dalam bukunya, Romo Virgilio Corbo menulis demikian, "Kami sudah menyelesaikan pencarian kami dan kini kami persembahkan kepada semua yang ingin mempelajarinya. Semoga tulisan ini dibaca dengan rasa cinta kepada Dia yang adalah pemenang atas maut di tempat ini." 3 denominasi penjaga Basilika, Fransiskan yang mewakili Katolik, Yunani Ortodoks dan Armenia sepakat memulai restorasi makam pada musim semi tahun 2016.
Tim yang bekerja dibentuk oleh Universitas Athena di bawah pimpinan Profesor Antonia Maropulo. Sekurangnya ada 50-an pekerja ahli dalam regu kerja ini yang terdiri dari para profesor dan teknisi dari berbagai bidang keahlian. Prima che praticamente la cupola era aperta e portava praticamente acqua sopra l'edificio. Sebelumnya, kubah basilika pernah mengalami kebocoran sehingga air hujan masuk di atas makam. Ini membuat beberapa masalah, seperti dinding yang menggembung. Pada masa pemerintahan Inggris pernah dipasang besi untuk menyangga dinding makam. Ini berlangsung sekitar 100 tahun. Saya kira sekarang sudah harus diganti. 100 anni in questa situazione che non era più possibile contenere queste. Terhitung sudah 200 tahun sejak terakhir makam Yesus direstorasi, para ahli dan pimpinan religius bisa melihat peristiwa bersejarah, yaitu batu marmer yang menutup makam tempat pembaringan Yesus dibuka. Pada saat itulah terlihat batu asli tempat Yesus dibaringkan. Ini adalah peristiwa bersejarah bagi dunia kekristenan, tapi juga bagi para ilmuwan. Iman dan ilmu pengetahuan bertemu di sini. Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto. Saya ikut menyaksikan batu pembaringan itu, tempat Yesus dibaringkan. Peristiwa itu sangat mengharukan bagi saya. Saya langsung teringat peristiwa dalam Injil ketika para wanita dan para rasul datang ke makam pada hari Minggu pagi-pagi benar. Mereka melihat batu yang sama dan makam ini kosong. La roccia originaria del sepolcro, il banco su cui Batu makam yang asli tempat pembaringan Yesus terletak tepat di bawah dua lempengan yang menutupinya. Tingginya sekitar 35 cm dari lantai basilika yang sekarang ini. Tidak diketahui tingginya dari lantai makam yang asli. moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Pada tanggal 21 Maret 2017, penutupan restorasi dirayakan dengan perayaan liturgi ekumenis. Perayaan tersebut dihadiri oleh perwakilan komunitas religius penjaga basilika berdasarkan status quo, serta beberapa pihak yang terlibat dalam pemugaran. Hadir pada saat itu Patriark Yunani Ortodoks Theophilus III, Patriark Armenia Nurhan Manugian, dan Romo Francisco Paton, kustos Tanah Suci pada saat ini. Hadir pula Uskup Pier Battista Pizzaballa yang ketika itu menjabat sebagai administrator apostolik untuk Patriarkat Latin Yerusalem, Uskup Agung Konstantinopel Bartolomeus, perwakilan gereja-gereja di makam Yesus yaitu Koptik, Syria, dan Ethiopia, serta beberapa denominasi lain di Tanah Suci dan pimpinan agama dan pemerintahan. Sukacita dan persatuan yang dirasakan bersama dalam pemugaran makam kudus membuahkan kesepakatan baru, yaitu pekerjaan perbaikan lantai basilika. Pada tahun 2019, pimpinan 3 denominasi menandatangani kesepakatan untuk memulai tahap baru pekerjaan lantai basilika. Yayasan Pusat Konservasi dan Restorasi La Venaria Reale dari Turin bersama dengan Departemen Ilmu Purbakala dari Universitas La Sapienza di Roma bekerjasama dalam meneliti lantai basilika. Mereka mempelajari semuanya sebelum memulai melakukan pemugaran. Pada awal tahun 2020, pemetaan masing-masing batu di lantai basilika sudah selesai dibuat. Pekerjaan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022. Tahap pekerjaan berikutnya adalah pembuatan peta topografi digital dari 1000 meter persegi lantai basilika. Tahap ini dilakukan dengan melakukan 50.000 pemindaian resolusi tinggi dari semua batu lantai yang selama berabad-abad selalu dilewati oleh para peziarah ini.
Tanggal 14 Maret 2022, komunitas-komunitas Kristiani penjaga Basilika berkumpul bersama untuk memulai tahap baru pekerjaan. Pemetaan yang sudah dilakukan adalah untuk mengangkat setiap lempeng lantai dan mengembalikannya ke tempat semula setelah pekerjaan. Sudah 2000 tahun, Makam Kudus senantiasa menyambut para peziarah. Setiap hari gereja-gereja merayakan liturgi di dalam Basilika, tempat terjadinya peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Pada tanggal 7 Mei dirayakan pesta tradisional di Tanah Suci, yaitu pesta penemuan relikwi salib suci yang dilakukan oleh Santa Helena. Dalam perarakan relikwi salib suci, Romo Kustos bersama beberapa pimpinan religius serta para saudara Fransiskan di Tanah Suci berarak menuju ke kapel yang adalah tempat ditemukannya relikwi salib suci. Dalam homilinya, Romo Francesco Paton menjelaskan bahwa bacaan dalam perayaan ini mengajak kita untuk keluar dari ketakutan, ketidakpercayaan, keluh kesah, serta kesedihan. Kita perlu mengangkat pandangan kita, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia ditinggikan, agar siapapun yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Romo Francesco Paton juga mengajak kita untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Sesudah Ekaristi meriah, para imam, biarawan-biarawati serta umat beriman berarak menuju ke makam Yesus dan mengelilinginya sebanyak 3 kali. Berkat dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam makam Yesus, di altar Maria Magdalena, dan di kapel penampakan Yesus kepada Maria ibunya. Peristiwa yang sedang kita peringati hari ini adalah penemuan salib suci oleh Ratu Helena. Dengan menemukan salib yang benar, kita menemukan pula kepercayaan dan juga harapan. Romo Francesco menjelaskan pentingnya tahap-tahap pekerjaan restorasi Basilika yang sedang dilakukan ini, mengingat Makam Kudus adalah tempat paling penting dalam sejarah iman Kristiani. Ini adalah tempat Yesus memberikan hidupnya bagi kita, tempat Dia dimakamkan dan bangkit. Restorasi lantai Basilika bermaksud bukan hanya untuk mengembalikan keindahan Basilika, tetapi juga untuk ketahanan seluruh bangunan. Tentu kita berharap agar dengan pekerjaan ini, para peziarah semakin terbantu untuk merenungkan misteri keselamatan yang terjadi di tempat ini. Di kota Yerusalem, di Basilika Makam Kudus, kebangkitan Kristus selalu diwartakan. Makam kosong adalah saksi bisu berita Injil, Kristus sungguh telah bangkit.